Ketika kita berbicara tentang Yunani, kita membayangkan kemakmuran pada zaman kuno. Negeri ini bukan hanya tempat lahirnya filsafat barat, tetapi juga tempat lahirnya banyak teori ekonomi dan politik. Namun kini, Yunani menjadi negara yang terlilit utang. Pekerjaan umum terbengkalai, tingkat pengangguran yang tinggi, dan ketidakstabilan sosial. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Yunani? Pada tahun 2004, Yunani menginvestasikan sekitar 9 miliar euro, setara dengan 11 miliar dolar Amerika Serikat untuk menyelenggarakan Olimpiade 2004 dengan harapan bahwa hal ini akan menjadi penyelamat bagi ekonomi negara yang sudah stagnan. Namun Olimpiade ternyata membawa efek samping yang tak terduga. Tidak hanya membantu Yunani meningkatkan perekonomiannya, tetapi juga menyebabkan negara itu terjerumus ke dalam krisis utang yang berkepanjangan. Pada tahun yang sama, Yunani memberikan pengakuan tentang data inflasinya untuk memenuhi kriteria untuk bergabung dengan zona euro pada tahun 2001 yang memaksa negara tersebut harus tunduk pada pengawasan keuangan yang ketat oleh Uni Eropa. Berbagai tantangan menghambat pemulihan ekonomi Yunani, termasuk adanya krisis ekonomi global pada tahun 2008. Dengan dimulainya krisis, era uang murah pun berakhir. Kreditur Yunani mulai menyita utangnya dan menghentikan pinjaman kepada Yunani. Namun Yunani terus mengeluarkan banyak uang meskipun perekonomiannya tumbuh negatif. Buruknya pengelolaan belanja negara menyebabkan banyak kerugian. Pada tahun 2009, Yunani secara resmi terjerumus ke dalam krisis utang negara terbesar di dunia. Situasi ini semakin memburuk ketika pemerintah gagal mengungkapkan catatan utang secara transparan sehingga menyebabkan ketidakpercayaan investor. Dalam upaya untuk meringankan situasi ini, Yunani menerbitkan banyak obligasi pemerintah, mengumpulkan hampir 20 miliar dolar pada awal tahun 2010, namun pada akhir bulan April di tahun yang sama, Yunani akhirnya menyatakan ketidakmampuannya membayar utangnya. Menyadari betapa parahnya krisis kemanusiaan ini, Uni Eropa dan IMF serta International Monetary Fund memberikan paket dukungan keuangan sebesar 110 miliar dolar kepada Yunani, tentunya dengan berbagai persyaratannya. Paket dukungan IMF ini mengharuskan pemerintah Yunani untuk menerapkan kebijakan penghematan yang ketat untuk membayar utangnya. Yunani harus menaikkan pajak dan mengurangi subsidi bagi masyarakat. Akibatnya jelas sekali, kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan yang sangat serius di kalangan masyarakatnya. Demonstrasi terjadi secara masif di Athena, ibu kota Yunani. Rakyat menuduh pemerintah mengabaikan kepentingan rakyat, dan mereka menyatakan tidak akan membantu pembayaran utang negara. 1 tahun setelah paket bantuan diterima, krisis di negara ini semakin parah karena harus menanggung pembayaran bunga tambahan untuk paket bantuan keuangan sebelumnya. Namun demikian, mengingat keadaan pada saat itu, Yunani masih memerlukan paket dukungan tersebut. Paket dukungan berikutnya senilai 2,29 miliar dolar dari Uni Eropa dan IMF disetujui pada akhir Juli 2011. Paket tersebut bertujuan untuk mendukung pemulihan perekonomian negara ini. Meskipun krisis utang Yunani telah mereda untuk sementara waktu, namun hingga saat ini masih banyak dampak negatif yang ditimbulkan terhadap perekonomian Yunani dan Eropa.